Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 akan menjelaskan materi biologi tentang protista. Kelompok 2 ini beranggotakan saya sendiri, Malika Raila Hamudia, Andrea Gilan, Fania Marsyanda, dan Cynthia Sekarlira. Materi pertama adalah klasifikasi protozoa. Berdasarkan alat geraknya, protozoa dibagi menjadi 6 filum, yaitu Rhizopoda, Actinopoda, Foraminifera, Zoophlagellata, Ciliata, dan Sporozoa. Materi pertama yang akan dibahas adalah filum Rhizopoda atau Sarcodina. Rhizopoda ini merupakan protozoa yang bergerak dengan kaki semu atau Pseudopodia. Rhizopoda ini memiliki struktur tubuhnya sendiri. Yang pertama, bentuk tubuhnya tidak tetap, lalu bagian luar tubuhnya merupakan membran sel yang berfungsi sebagai pelindung isi sel, mengatur keluar masuknya zat, dan sebagai reseptor terhadap rangsangan. Yang ketiga, di dalam membran sel terdapat sitoplasma yang terbagi menjadi dua macam, yaitu ektoplasma di bagian luar dan endoplasma di bagian dalam. Selanjutnya, di dalam sitoplasma terdapat organel-organel sel seperti inti sel, vakuola makanan, vakuola kontraktil, dan beberapa organel sel lainnya. Vakuola makanan ini berfungsi untuk mencerna makanan, sedangkan vakuola kontraktil berfungsi untuk mengatur kadar air di dalam sel dan sebagai alat ekskresi. Selanjutnya, bagaimana sih cara hidup Rhizopoda? Jadi, Rhizopoda merupakan organisme heterotrof. Ia mendapatkan makanannya dengan cara memakan organisme-organisme lain seperti anggota Ciliata atau algae yang uniseluler. Ia menangkap makanan dengan membentuk kaki-kaki semu yang mengelilingi makanan. Makanan tersebut lalu ditarik ke dalam tubuhnya dan dicerna di dalam vakuola makanan. Sari-sari makanan akan berdifusi ke dalam sitoplasma, sedangkan sisa pencernaan yang tidak tercerna akan dibuang. Sisa pencernaan yang berbentuk padat akan dibawa ke arah membran sel. Setelah dekat dengan membran sel akan pecah dan sisa pencernaan akan dibuang keluar sel. Sementara itu, sisa pencernaan yang berupa cairan akan dibuang dengan bantuan vakuola kontraktil. Selanjutnya yang C, habitat. Rhizopoda ada yang hidup sebagai parasit dan ada yang hidup bebas. Sebagai parasit, Rhizopoda hidup dan menyebabkan penyakit pada organisme yang ditumpainya. Sementara itu, Rhizopoda yang hidup bebas dapat ditemukan di berbagai habitat, seperti air tawar, air laut, atau tanah yang berair dan lembab. Selanjutnya ada D, reproduksi. Rhizopoda dapat bereproduksi secara seksual, sedangkan secara seksual belum diketahui. Secara seksual, Rhizopoda bereproduksi dengan cara pembelahan biner, yaitu sel tubuh membelah menjadi dua sel anak yang baru secara langsung. Selanjutnya, contoh-contoh. Organisme yang termasuk Rhizopoda adalah amoeba. Ada dua jenis amoeba, yaitu ectoamoeba dan entomoeba. Yang pertama ada ectoamoeba adalah amoeba yang hidup di luar tubuh organisme lain atau hidup bebas. Contohnya seperti amoeba proteus hidup di tanah lembab dan diflugia hidup di air tawar. Kemudian diflugia dapat mengeluarkan lendir yang menyebabkan pasir-pasir halus melekat. Yang kedua ada entamoeba adalah amoeba yang hidup di dalam tubuh organisme lain. Contoh entamoeba adalah sebagai berikut. Ada entamoeba gingivalis adalah Rhizopoda yang hidup di sela-sela gigi dan gusi manusia yang menimbulkan peradangan pada gusi dan kerusakan gigi. Yang kedua ada entamoeba coli adalah Rhizopoda yang hidup di usus besar manusia. Entamoeba ini dapat menimbulkan diare. Kemudian entamoeba histolytica adalah Rhizopoda yang hidup dalam usus manusia dan dapat menyebabkan penyakit disentri. Penularan dapat melalui air minum, makanan, maupun peralatan makan yang terkontaminasi organisme tersebut. Berikut gambar anggota Rhizopoda yang terdiri dari vakuola kontraktil, vakuola makanan, inti sel, pseudopodia, centriole, membran plasma, ektoplasma, dan endoplasma. Lalu selanjutnya itu film Ciliata. Ciliata juga disebut infusoria karena biasanya hidup di dalam air buangan yang banyak mengandung zat organik. Di sini ada struktur tubuh film Ciliata, yaitu yang pertama, bentuk tubuh bervariasi seperti bentuk sandal, trompet, lonceng, atau oval. Lalu yang kedua yaitu permukaan tubuh ditutupi silia baik secara merata ataupun di tempat tertentu. Panjang silia sekitar 2-20 mikrometer dengan diameter kurang lebih 0,25 mikrometer. Dan yang ketiga yaitu memiliki organel sel
seperti inti sel, mitokondria, ribosom, lisosom, vakuola makanan, dan vakuola kontraktil. Lalu yang ketiga yaitu yang keempat memiliki dua buah inti sel, yaitu mikronukleus dan makronukleus. Lalu yang kelima yaitu memiliki alat pencernaan yang terdiri atas celah mulut atau oral groove, sitostoma atau mulut sel, lalu sitofaring atau gulat atau kerongkongan, vakuola makanan, dan juga lubang anus yang terletak pada bagian tertentu dari membran sel. Selanjutnya yaitu cara hidup. Yang pertama, mostly ciliata hidup bebas baik secara soliter atau membentuk koloni. Selain itu, ada juga ciliata yang hidup sebagai parasit atau membentuk simbiosis mutualisme dengan organisme lain. Makanan ciliata berupa bakteri dan serpihan bahan organik. Cara makan ciliata yaitu makanan didorong masuk oleh cilia ke dalam celah mulut, lalu menuju sitostoma, lalu masuk ke sitofaring, lalu masuk ke dalam sitoplasma dan membentuk vakuola makanan. Lalu vakuola makanan bergabung dengan lisosom yang menghasilkan enzim pencernaan. Makanan dicerna dalam vakuola makanan, lalu vakuola makanan bergerak dari bagian anterior ke bagian posterior tubuh, lalu sari makanan berdifusi ke dalam sitoplasma dan sisa makanan dilepaskan melalui lubang anus atau pori-pori membran. Lalu selanjutnya ada habitat. Ciliata yang hidup bebas ditemukan di tempat-tempat yang kaya dengan sisa-sisa tumbuhan dan hewan, baik di perairan tawar seperti sungai, sawah, kolam, atau selokan maupun di perairan laut. Ciliata hidup bebas di lingkungan berair, baik air tawar maupun laut, dan ada pula yang hidup parasit. Ciliata dapat hidup secara baik parasit maupun simbiosis. Menurut Lin, ada sekitar 300 keluarga dan 57 ordo Ciliates. Contoh dari Ciliata yaitu adalah Balantidium coli, Vorticella, dan Paramecium, Didinium, dan juga Stentor. Lalu bagaimana cara reproduksi ciliata? Ciliata dapat melakukan reproduksi dengan dua cara, secara aseksual dan secara seksual. Secara aseksual dengan pembelahan biner, dan secara seksual dengan konjugasi. Contohnya adalah Paramecium. Tahap-tahap konjugasi yang dilakukan oleh Paramecium yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dua sel berkonjugasi membentuk jembatan sitoplasma. Yang kedua, meiosis menghasilkan 4 mikronukleus, tetapi yang ketiga hancur. Lalu yang ketiga, masing-masing mikronukleus tersisa membelah secara mitosis. Yang keempat, pasangan konjugasi saling bertukar nukleus. Lalu tahap yang selanjutnya atau tahap yang kelima, mikronukleus haploid menyatu membentuk mikronukleus diploid. Yang keenam, mikronukleus membelah mitosis 3 kali sehingga membentuk 8 mikronukleus. Yang ketujuh, makronukleus asli hancur. 4 mikronukleus berkembang menjadi 4 makronukleus. Yang kedelapan atau yang terakhir, sel membelah 2 kali sehingga menghasilkan 4 anak atau menghasilkan paramecium yang baru. Nah, dapat kita lihat pada gambar di samping ini adalah penggambaran proses konjugasi yang dilakukan oleh paramecium. Berikut ada contoh-contoh dari ciliata. Ada Nyctoterus ovalis adalah spesies ciliata yang hidup parasit di dalam usus kecoa. Kemudian Stentor adalah ciliata yang berbentuk seperti trompet dan menetap di suatu tempat. Kemudian Vertocilla adalah ciliata yang berbentuk seperti lonceng bertangkai panjang dengan bentuk lurus atau spiral yang dilengkapi cilia atau rambut getah di sekitar mulutnya. Kemudian Didinium merupakan ciliata yang berperan sebagai predator pada ekosistem perairan, yaitu pemangsa Paramecium. Kemudian Stylonychia adalah ciliata yang bentuknya seperti sikut atau oval. Cilianya berkelompok yang disebut dengan cirri. Stolonychia banyak ditemukan pada permukaan daun yang terendam air. Berikut gambar-gambar dari anggota ciliata.
Ada Archineto, Coleps, Didinium, Ursaria, Paramecium, Stylonychia, Stentor, Vorticella, Polpoda, dan Pleurodon. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.